Hai guys, ini untuk semua zodiak seperti biasa, dan ini adalah video yang kedua. Jadi kalau misalnya kalian tidak berhubungan dengan zodiak yang video yang pertama, kalian bisa lihat dengan video yang ini gitu ya. Nah, kita lihat untuk overall energi untuk Capricorn, Taurus, dan Virgo, Aquarius, Libra, Gemini, Cancer, Scorpio, Pisces, dan Aries, Leo, dan Sagittarius di 19 sampai 24 September. Ini adalah situasi, oke? Nah, kalau dilihat dengan overall energi untuk kalian, di sini ada surprise dan coffee cup dengan Three of Swords. Ada dua kemungkinan, oke? Ada suatu perbincangan atau suatu komunikasi antara kamu dengan seseorang yang mungkin merubah sesuatu hal, oke? Dengan surprise, dengan coffee cup, oke, ini diambil dulu ya. Surprise dengan coffee cup bisa ada suatu pertemuan, suatu komunikasi antara kamu dengan seseorang yang akhirnya menimbulkan suatu kekecewaan atau mengendingkan sesuatu kekecewaan. Karena ini kartu yang berbeda dengan kartu biasanya. Dengan Three of Swords ini mungkin ada suatu kekecewaan yang telah terjadi dan akhirnya mungkin salah satu dari kalian mengendingkan sesuatu hal supaya enggak lagi sakit hati, gitulah ya. Atau mungkin ada suatu perbincangan yang terjadi antara kamu dengan seseorang yang pada akhirnya membuat kamu bisa let it go sesuatu hal atau healing terhadap sesuatu hal. Jadi mungkin ada suatu perbincangan yang akan merubah sesuatu hal. Kalau dilihat dengan kartu ke belakangnya, di sini sebenarnya Knight of Cups dengan Three of Swords, mungkin ada seseorang yang satu merubah sesuatu keadaan dan situasi, mempunyai niat untuk merubah suatu keadaan. Mungkin ada sesuatu third party involved dalam situasi kalian, atau mungkin ini ada simpelnya adalah suatu kekecewaan aja. Atau mungkin ada suatu komunikasi, sesuatu hal yang bikin kamu kaget dan dia merubah suatu keadaan yang membuat lebih baik. Atau mungkin kalau aku sih lebih melihat mungkin ada seseorang yang tiba-tiba menghubungi kamu, berkomunikasi kamu untuk menghilangkan suatu keadaan atau mengendingkan suatu hal rasa sakit gitulah ya. Oke, kita akan lihat untuk zodiak satu-satu. Kita akan lihat untuk dimulai dari zodiak Capricorn. Oke. Capricorn sebenarnya kalau dilihat di minggu depan di sini ada surprise dan coffee cup dengan Three of Swords, Page of Pentacle dengan Hands of Card. Mungkin ada suatu komunikasi atau suatu pertemuan antara kamu dengan seseorang, oke? Tapi ini ada suatu tawaran yang tiba-tiba berkomunikasi sama kamu. Nah, aku melihat mungkin ada dua hal ya. Ini ada suatu komunikasi yang kamu nggak sangka-sangka, yang mungkin bikin kamu nggak happy gitu ya. Dengan sorrow, dengan Hands of Card, dengan Page of Pentacle, mungkin ada suatu komunikasi atau surprise atau ada suatu kejutan yang kamu akan hadapi. Dengan Page of Pentacle, dengan kartu ini mungkin kamu nggak tahu nih apa yang harus kamu lakukan terkait dengan suatu komunikasi yang kamu terima, atau ada suatu informasi yang kamu terima dan kamu nggak tahu apa yang harus kamu lakukan. Dengan Hands of Card, dengan sorrow, sebenarnya terkait dengan suatu tawaran ini atau suatu pesan yang akan kamu terima, ini adalah bisa merubah sesuatu hal, oke? Mungkin kalau dilihat dengan situasi yang kamu hadapi dengan sorrow ini, mungkin ada suatu pesan yang akan kamu terima yang mengefek akhirnya kamu jadi sedih. Atau dengan Hands of Card ini juga mungkin ada suatu komunikasi yang ingin kamu lakukan terkait dengan seseorang yang mungkin bisa memperbaiki suatu keadaan. Tapi mungkin pada saat itu kamu akan berstrategi nih untuk untuk menghadapi hal tersebut. Misalnya contohnya seperti ini, untuk zodiak Capricorn mungkin ada sesuatu hal yang ingin kamu lakukan untuk berkomunikasi dengan seseorang untuk merubah suatu keadaan. Tapi sebelum kamu melakukan hal tersebut, kayaknya kamu ada pasang strategi untuk bisa diterima pesannya atau vice versa. Kalau apabila ada seseorang yang datang hadir berkomunikasi sama kamu, ada kemungkinan orang ini ingin memperbaiki suatu keadaan sama kamu. Dan dia sedikit berstrategi dalam melakukan hal tersebut, oke? Kita akan lihat untuk zodiak Taurus. Taurus, mungkin kalian bisa berhubungan dengan zodiak Aries atau mungkin dengan siapapun. Lord ini bisa dikaitkan dengan orang yang lebih tua, orang yang kamu kagumi mungkin, atau orang yang kamu segani. Ini bisa juga dikaitkan dengan bos kamu atau ayah kamu atau figur yang kamu
hormati, oke? Dilihat dengan Ace of Swords, dengan Lord, dengan Lightning, hati-hati dengan suatu komunikasi yang disampaikan oleh orang ini. Ace of Swords dengan Lord, mungkin ada sesuatu hal yang akhirnya ada suatu pertemuan, ada suatu komunikasi, ada sesuatu kejutan yang kamu akan hadapi terkait dengan informasi yang dia sampaikan atau informasi yang kamu dapati terkait dengan orang ini, gitu ya. Nah, mungkin ada suatu perbincangan kamu dengan orang lain, tiba-tiba ada suatu gosip terkait dengan atasan kamu, atau ini juga bisa dikaitkan dengan atasan kamu mengatakan sesuatu hal dan akhirnya kamu mengetahui sesuatu. Oke, karena ini dengan Ace of Swords dengan Lightning, suatu informasi yang akan kamu terima cukup mengagetkan gitu ya, cukup bikin kamu terkejut. Dengan Ace of Swords ini juga bisa dikaitkan dengan kamu mungkin kalau kamu berhubungan dengan seseorang atau figur yang lebih dewasa, hati-hati juga ada suatu keinginan kamu untuk membuat suatu keputusan atau mengkat orang ini. Oke? Kita akan lihat untuk zodiak Virgo. Virgo situasi di minggu depan dengan Four of Cups. Oke. Virgo situasi yang akan kamu hadapi di minggu depan mungkin ini terkait dengan pekerjaan kamu. Oke? Codependent, obsession, possession, controlling, and has a block. Jadi kalau dilihat untuk zodiak Virgo, mungkin kalau dilihat di sini ada suatu pertemuan atau ada suatu komunikasi, ada suatu meeting mungkin yang mengejutkan kamu, gitu ya. Tapi mungkin kalau dilihat dengan situasi di minggu depan, mungkin ada seseorang yang akan reach out ke kamu, tapi kamu menolak hal tersebut. Tapi ini juga bisa dikaitkan dengan ada suatu tawaran pekerjaan, tawaran apa yang ingin kamu lakukan. Mungkin tawaran tugas, tawaran melakukan sesuatu hal, tawaran apa gitu ya, mungkin ada penolakan yang akan kamu hadapi gitu ya. Ini juga bisa dikaitkan dengan ada suatu pertemuan, mungkin meeting dengan seseorang. Mungkin ini lebih kayaknya Virgo lebih terkait dengan suatu pekerjaan. Mungkin ada suatu rejection atau ada suatu penolakan terkait dengan apa yang kamu lakukan gitu ya, atau ada rasa ada rasa ketidakpuasan terhadap sesuatu hal dan kamu merasa terreject dalam sesuatu dan itu mengganggu pikiran kamu aja. Dan kamu merasa dengan ditolaknya hal tersebut itu kamu tuh langsung merasa bahwa itu adalah bukan tantangan, langsung kamu bad mood, langsung kamu punya rasa ngeblok ada blok terkait dengan apa yang ingin kamu goals gitu ya. Oke. Kita akan lihat untuk zodiak Aquarius situasi di minggu depan di sini dengan Old Woman dengan The Phoenix. Kita lihat dengan situasi untuk zodiak Aquarius. Jadi kalau dilihat di sini The Phoenix new fase, jadi ada fase yang baru, rekindle, renew. Jadi ini bisa banyak hal. The Phoenix itu bisa dikaitkan dengan kayak reconciliation atau mungkin kamu akan dihadapi dengan fase baru dalam suatu kehidupan, dalam percintaan. Kalau dikaitkan dengan situasi ini dengan Magician dengan Old Woman, mungkin ada suatu perbincangan yang terjadi antara kamu dengan seseorang yang lebih tua. Oke. Mungkin ada perbincangan yang bikin kamu kaget dengan perbincangan yang akan kamu lakukan dengan seseorang yang lebih tua yang mungkin kamu akan dihadapi dengan fase yang baru. Ini terkait dengan pekerjaan mungkin, terkait dengan percintaan mungkin, tapi mungkin ada suatu pesan yang bikin kamu kaget yang disampaikan oleh orang ini. Nah, apapun fase baru yang akan kamu hadapi di minggu depan atau suatu informasi yang suatu informasi yang mungkin mendirect kamu ke fase yang baru, ibaratnya kamu bisa melakukan apapun, ibaratnya kamu punya toolsnya, punya alatnya, punya kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Karena dilihat dengan The Magician dengan The Phoenix, apapun yang kamu lakukan, kamu akan dihadapi dengan suatu fase yang baru. Nah, mungkin ini terkait dengan suatu informasi yang akan disampaikan oleh orang yang lebih tua dalam rumah, dalam pekerjaan, gitu ya. Oke, untuk zodiak Libra di sini dengan Devil, dengan Sweetheart, dengan The Runner, ini hati-hati Libra. Mungkin ada dua hal, oke? Ada seseorang yang akan menghubungi kamu, ada surprise invitation mungkin. Ini juga coffee cup dengan sorrow, dengan surprise. Ini juga ada satu yang Libra, kalau aku melihat mungkin ada seseorang yang tiba-tiba ngajak kamu hangout, ngajak kamu jalan. Sweetheart dan dengan Runner ini juga mungkin seseorang yang punya obses dengan kamu. Hati-hati dengan suatu
ajakan pertemuan atau meeting secara tiba-tiba atau pertemuan secara tiba-tiba. Siapapun orang yang akan menghubungi kamu ini, intentionnya kamu tahu gitu ya. Kamu tahu intention yang dia harapkan sama kamu atau vice versa. Karena dengan sweetheart, dengan the devil, hati-hati dengan friends with benefit, atau mungkin ada suatu pertemuan yang tiba-tiba bisa meliding suatu hubungan intimasi dengan orang tersebut. Oke, karena dilihat seseorang di sini sebenarnya masih punya obsesi terkait dengan kamu, atau ada suatu keinginan aja, intention yang berbeda antara kamu dengan orang tersebut. Nah, kayaknya kalau untuk Libra di minggu depan akan ada suatu surprise invitation, atau ada suatu pertemuan, atau seseorang akan menghubungi kamu, tapi kamu tahu nih ujungnya akan kemana dengan orang ini. Untuk zodiak Gemini, Gemini di sini dengan engagement ring, dengan melancholy, dengan air of sword. Kenapa Gemini? Di minggu depan ini kamu kayaknya lebih ke perasaan sedih, melancholy, lagi ngerasa gak mood mungkin terkait dengan suatu hubungan. Kalau aku lihat mungkin Gemini ada suatu percakapan yang terjadi antara kamu dengan seseorang, percakapan yang bikin kamu kaget. Nah, ini mungkin terkait dengan hubungan kamu atau partnership kamu. Tapi ini juga bisa dikaitkan terkait dengan suatu pekerjaan. Mungkin ada suatu perbincangan antara kamu dengan seseorang yang mungkin terkait dengan partnership atau pekerjaan ya. Mungkin ada sesuatu hal yang bikin kamu jadi nervous, bikin kamu jadi takut, bikin kamu jadi overthinking, bikin kamu merasa terperangkap dalam sesuatu hal. Kalau terkait dengan percintaan, mungkin ada suatu perbincangan antara kamu dengan seseorang yang bikin kamu gak happy, bikin kamu sedih, bikin kamu ngerasa kamu gak bisa berbuat apa-apa. Ini terkait dengan suatu komitmen, sesuatu pertemuan, mungkin terkait dengan seseorang yang kamu sayang. Oke. Kita akan lihat untuk zodiak Cancer, Paradise dengan Vu. Cancer, mungkin ada suatu pertemuan atau komunikasi atau surprise invitation. Ada sesuatu perbincangan yang terjadi yang akhirnya bikin kamu terkejut ya, seperti dilihat di sini. Tapi dilihat di sini Cancer, kalau lihatin situasi ada kemungkinan mungkin ada suatu pertemuan atau perbincangan atau informasi yang kamu terima dan mengharuskan kamu untuk traveling, traveling ke pantai atau traveling ke sesuatu hal. Apapun traveling yang sedang kamu hadapi atau ada suatu informasi terkait dengan traveling, mungkin ada ini traveling bikin kamu happy lah, ibaratnya gitu. Dengan Paradise dengan Cancer di sini mungkin kamu juga berhubungan dengan zodiak Cancer. Kalau lihat dengan Chariot dengan Paradise, mungkin ada planning trip untuk holiday, mungkin ada suatu pertemuan atau aku lebih melihat Cancer mungkin ada suatu pertemuan yang mengharuskan kamu untuk traveling. Nah, traveling ini bisa juga dikaitkan dengan traveling untuk happy atau traveling untuk pekerjaan. Karena di sini dilihat Paradise, happiness, expansion atau joy, enjoying each other dengan Vow. Aku lebih melihat mungkin ya Cancer, antara kamu, jadi kayak lebih ada suatu komunikasi yang kamu terima dari seseorang bikin kamu kaget dan akhirnya mengharuskan kamu traveling. Yang kedua adalah mungkin ada suatu pertemuan yang bikin ada, kalau lihat di sini Cancer, mungkin ketika kamu traveling gitu ya, kamu akan bertemu dengan seseorang yang mungkin apa ya, mungkin ini adalah musuh kamu, atau mungkin karena aku lebih melihat ada penyusup aja nih. Ada penyusupnya tuh lebih kayak entah kamu bertemu dengan seseorang diam-diam gitu ya, entah kamu akan traveling ke tempat sesuatu hal yang bikin kamu happy untuk melakukan sesuatu hal di belakang. Jadi ada suatu niat jelek sedikit, atau mungkin kamu akan bertemu dengan seseorang secara kejutan terkait dengan seseorang yang mungkin dia pernah berantem sama kamu atau musuhan sama kamu, atau mungkin ini tuh lebih, kalau aku lebih melihat apa ya, entah kamu akan sneaky untuk bertemu dengan seseorang, traveling dengan seseorang, tapi bertemu dengan seseorang secara diam-diam. Sepertinya kurang lebih seperti itu.
Oke. Untuk zodiak Scorpio di sini Two of Pentacle dengan joyfulness. Scorpio, jadi ada sesuatu hal yang sedang kamu di minggu depan ya. Ada sesuatu hal yang bikin kamu happy. Ini juga dengan Two of Pentacle dengan joyfulness dengan dragonfly. Mungkin ini ada sesuatu hal di mana ada suatu berita yang bikin kamu senang. Dengan surprise dengan coffee cup, mungkin ada suatu pertemuan secara tidak ada suatu pertemuan yang secara spontanitas. Dengan Two of Pentacle dan Three of Cups, mungkin banyak invitation yang datang sama kamu Scorpio. Banyak ajakan untuk party, banyak ajakan untuk ketemu dengan beberapa orang. Jadi mungkin di minggu depan itu kamu disibukkan untuk bertemu dengan satu, bertemu dengan dua. Jadi banyak ajakan yang akan kamu temui di minggu depan. Tapi ajakan ini lebih kayak yang bikin kamu happy, bikin kamu senang. Itu sih yang bisa aku lihat. Nah, ini juga bisa dikaitkan mungkin kamu berusaha ngebalance dua situasi dengan pertemuan, dengan pekerjaan. Tapi aku lebih melihat Scorpio banyak ajakan yang akan datang sama kamu. Dan mungkin ada suatu pertemuan yang bikin kamu kaget terkait dengan suatu cerita atau terkait dengan orang tersebut. Ini juga bisa dikaitkan dengan ada surprise invitation yang tiba-tiba ada surprise invitation yang tiba-tiba menghubungi kamu, gue lagi di sini nih, ketemuan yuk gitu, padahal kamu lagi ketemu dengan orang lain. Jadi mungkin di minggu depan kamu disibukkan dengan banyaknya ajakan atau invitation atau banyaknya untuk keluar hangout sama teman-teman kamu gitu ya. Untuk zodiak siapa ini? Pisces. Oke, Pisces kamu bisa berhubungan dengan Taurus, tapi di Empress dengan House the Snake, hati-hati dengan karena kalau lihat dengan the snake, competition, enemy, clever, look over your soldier and the other woman. Jadi hati-hati dengan suatu kestabilan kamu. Jadi kalau dilihat dengan apapun yang dikaitkan dengan situasi kamu Pisces, mungkin ada suatu pertemuan atau sesuatu hal yang bikin kamu terkejut, suatu komunikasi yang kamu akan hadapi terkait dengan seseorang yang ada di rumah kamu, gitu ya. Karena di sini dengan the Empress, dengan House, dengan the Snake, ini tuh bisa ada suatu perbincangan yang terjadi antara kamu dengan orang tua kamu. Karena the Empress ini bisa dikaitkan dengan seorang orang tua yang lebih tua, ibu mungkin. The Empress juga bisa dikaitkan dengan orang yang sedang hamil, oke. The Empress juga bisa dikaitkan dengan zodiak Taurus atau zodiak siapapun. Karena kalau lihat dengan Empress House dengan the Snake, ini tuh lebih mungkin ada sesuatu hal yang kamu ketahui ketika kamu ngobrol, ketika kamu berkomunikasi dengan seseorang. Ada sesuatu hal yang kamu ketahui terkait dengan orang ini. Oke? Hati-hati dengan mungkin hati-hati dengan suatu komunikasi. Sebenarnya kalau coffee cup ini mungkin kita lagi ngobrol santai, lagi ngopi, mungkin ada suatu pertemuan dengan seseorang yang akhirnya kamu mengetahui bahwa orang itu involved dengan orang lain. Contohnya seperti itu. Karena dilihat dengan the snake ini ada competition, ada the other woman gitu ya, atau ada enemy. Ini hati-hati juga dengan suatu pertemuan yang akhirnya kamu mengetahui orang tersebut bahwa berlaku curang atau melakukan sesuatu hal, atau dia melakukan sesuatu hal di belakang kamu. Jadi mungkin di minggu depan ada sesuatu hal yang kamu ketahui terkait dengan suatu kestabilan kamu, bahwa ada seseorang yang lain, ada seseorang yang mungkin punya intention yang kurang baik, ada seseorang yang akhirnya kamu ketahui bahwa kamu memiliki kompetisi gitulah terkait dengan suatu kestabilan kamu, atau terkait dengan hubungan kamu, atau terkait dengan siapapun, oke? Untuk zodiak Aries, Seven of Swords dengan Hope and Twin Flame. Oke, untuk zodiak Aries yang aku lihat dengan situasi, mungkin ada suatu pertemuan, perbincangan, komunikasi yang bikin kamu kaget gitu ya. Dan rasanya kamu pengen pergi aja gitu. Ada sesuatu hal kamu merasa terperangkap dalam suatu hal, dalam suatu keadaan dan situasi, dan kamu berharap bisa memperbaiki hal tersebut. Tapi yang aku lihat untuk di Aries di minggu depan, ada sesuatu hal di mana kamu pengen pergi, pengen menghindar dari suatu keadaan. Tapi menghindar dari suatu keadaan itu hati-hati dengan sesuatu hal yang kamu berbuat curang, yang mungkin bisa mengefek pasangan kamu atau mengefek suatu keadaan dan situasi. Karena mungkin aku melihat mungkin ada suatu rasa kekecewaan terkait kamu dengan seseorang, dan mungkin kamu curhat dengan seseorang, atau mungkin kamu tiba-tiba muncul
di seseorang, ada sesuatu hal yang kamu merasa hopeless. Jadi kayak ada dua keadaan ya. Kalau mungkin ada sesuatu hal di mana kamu merasa hopeless, ada suatu keadaan di mana merasa kamu nggak punya harapan terhadap sesuatu hal, tapi kamu pengen pergi dan menghindar situasi hal tersebut. Oke? Jadi hati-hati dengan hal tersebut, antara kamu menghindar dari sesuatu hal yang kamu merasa hopeless, atau ada sesuatu pertemuan yang ingin kamu lakukan terkait dengan seseorang, karena kamu merasa kamu udah gak punya harapan lagi dalam suatu keadaan dan situasi. Untuk zodiak Leo, Leo di sini ada, mungkin kamu bisa berhubungan dengan zodiak Scorpio. Di sini ada merchant. Merchant itu tuh kayak lebih ke tawar menawar. Oke. Di sini adalah heart with a key, welcoming love, meeting the one that open your heart. Jadi sebenarnya kalau dilihat Leo, jadi ada dua kartu surprise untuk zodiak Leo. Yang pertama, akankah, jadi kayak ada sesuatu hal yang ingin kamu lakukan, gue harus gak ngebuka diri gue atau ngebuka hati gue terkait dengan orang ini. Oke. Atau ada sesuatu hal yang sedang kamu pertimbangkan untuk membuat suatu perubahan terkait dengan pemilik hati kamu. Kalau dilihat Leo, ibaratnya mungkin ada suatu perbincangan yang kamu, gini loh, ada suatu perbincangan yang bikin kamu kaget dan kamu lagi mikir-mikir atau menimbang-nimbang suatu keputusan untuk membuat suatu perubahan tersebut. Mungkin ada suatu gosip yang kamu dengar, ada sesuatu hal yang kamu dengar terkait dengan seseorang atau terkait dengan orang yang sedang kamu hadapi. Nah, dengan apa yang kamu dengar dengan situasi hal tersebut, kamu tuh lagi mikir, apa nih yang harus gue lakukan? Jadi ada suatu dampak yang ingin kamu lakukan terkait orang tersebut atau terkait dengan situasi ini. Merchant dengan ini ibaratnya, aku lebih melihat ada sesuatu hal yang ingin kamu lakukan terkait dengan sesuatu berita yang kamu dengar, terkait dengan suatu berita yang bikin kamu mengefek di diri kamu gitu ya. Nah mungkin sebenarnya ini bisa juga kayak gini guys, mungkin kalau si Leo ini mungkin ada suatu perbincangan yang kamu sedang hadapi atau suatu komunikasi yang kamu dengar terkait dengan seseorang, dan ada sesuatu hal yang mengefek di diri kamu, kayaknya ada sesuatu hal yang harus gue lakukan karena gue mendengar ini. Jadi gitu ya, terkait dengan seseorang yang sedang kamu hadapi atau terkait dengan apa yang harus gue lakukan. Tapi ini juga bisa dikaitkan dengan ada seseorang yang tiba-tiba berkomunikasi sama kamu dan kamu nggak tahu apa yang harus kamu lakuin. Harus nggak gue buka hati gue buat orang ini gitu. Oke. Untuk zodiak Sagittarius, kamu bisa berhubungan dengan zodiak Aquarius, tapi ini juga bisa berhubungan dengan siapapun. Untuk zodiak Aries di minggu depan, hati-hati dengan berita yang bikin kamu kaget. Untuk zodiak Sagittarius di minggu depan, hati-hati dengan berita yang bikin kamu kaget. Berita yang bisa menghancurkan kestabilan kamu atau menggoyahkan kestabilan kamu. Mungkin kalau dilihat dengan surprise dengan coffee cup, mungkin ada suatu perbincangan atau komunikasi atau ada suatu perbincangan yang harus terjadi, dan ini mungkin akan membuat kamu gak happy. Oke? Dengan Miss Fortune mungkin berita yang bikin kamu sedih, berita yang bikin kamu gak happy, berita yang bikin kamu menggoyahkan kestabilan kamu. Nah, ini mungkin lewat dari perbincangan yang kamu terima, atau mungkin ada suatu berita aja yang bikin kamu gak happy, yang menggoyahkan kestabilan kamu. Apapun berita yang bikin kamu gak happy ini, ibaratnya kamu antara bikin kamu tuh hilang harapan, atau yang kedua bikin kamu merasa intinya kamu dibutuhkan healing gitu ya. Jadi ini ada kebakaran dan di sini ada air. Ibaratnya ada sesuatu hal yang bikin kamu nggak happy terkait dengan suatu berita, terkait dengan suatu informasi yang mungkin bisa menggoyahkan kestabilan kamu. Oke? Dengan apapun bencana, ibaratnya apapun tragedi yang menggoyahkan kamu, ibaratnya kamu bisa akan cepat teratasi kok, karena di sini ada the star card. Kamu harus tetap punya harapan, harus tetap percaya, harus tetap apapun ibaratnya ya, chaos yang terjadi di dalam hidup kamu itu akan bisa membuat lebih baik. Ibaratnya
akan cepat terobati lah ibaratnya gitu. Tapi mungkin hal yang harus diwaspadai, mungkin ada suatu berita aja yang membuat kamu kaget dan bikin menggoyahkan kestabilan kamu. Entah terkait dengan suatu hubungan atau terkait dengan suatu finansial atau suatu berita aja yang bikin kamu kaget. Oke, semoga bisa berhubungan dengan kalian. Bye guys.